Baca dulu kan. Udah makan tuh, udah makan. Tes, suara saya jelas, gambarnya jelas, Pak? Bentar, yang lain belum diajak. Oke. Sip. Maaf juga, Pak. Semoga nggak dugem nih. Oke. Saya mute dulu sebentar. Jadi kalau lihat di ya lupa saya buka refractory. Yang luar biasa sih hari ini tuh pagi-pagi tadi goalnya gap up 20 poinan ya. Memahami kita tinggal ini 2130, 2145 dan 2200. Makanya tadi saya pas bikin schedule jam 20 saya nggak lihat ada ini nih. Jam 10 ada ISM. Kita pindahkan dulu ke time frame pendek ya. Pakai time frame hitam deh, hitam digelapin. Nuansa malam. Ini saya juga pindah ke 15. Dan breakout nih. Ponnya juga sama. Kalau pon tadi ini ada komentar dari Boris ya. Boris Johnson kalau soal virus katanya. Nah, tadi saya lihat ada di sini di forex lah. Nah, dia bilang mana? Nah, masih ada resiko katanya virus itu bakal susah. Yang kayaknya sih ya gimana ya? Berarti memang semua negara sekarang masih kewalahan gitu. Dan nggak kewalahan ya. Sebagian besar kan udah setahun kemarin kan 8 bulan, 10 bulanan ya lockdown ya. Nggak ada hasilnya juga, nggak ada penurunan kasus. Ya. Terus vaksin yang ditemukan bukan sebenarnya nggak membuat kita imun ya, maksudnya nggak akan tertular, tetap akan tertular, cuma si virusnya itu dibikin tak berdaya di dalam badan. Ini kan beberapa ini kan di Indonesia aja kan ada beberapa yang udah dapat vaksinnya terus dia masih tertular COVID ya. Jawabannya kan karena mungkin imunnya belum muncul. Berarti imunnya memang dimunculkan dalam tempo rada lambat ya. Ya Sinovac yang baru masuk juga kan kita kan di BPOM setuju karena efektivitasnya udah nyampe di atas 50%. Ya semoga aja nanti yang tahap selanjutnya vaksin yang datang selanjutnya lebih strong.
Dow Jones pindah ke 5 menit. Pindah ke ini. Turun dikit. Nasdaq juga pindah ke 5 menit. Pon agak dikecilkan. Sekarang dikecil. Nah, ini sepertinya memang trennya turun jadi berbalik. Bukan trennya turun, maksudnya memang akhirnya berhenti gitu. Dia kayaknya kewalahan mau lanjut agak susah di sini kayaknya. Jadi di pon memang agak kurang seru kalau kita ngambil posisi buy, itu agak resikonya maksud saya lebih besar dibanding kita ambil posisi sell. Euro juga terjerembab nih hari ini. Ini kita bisa pakai ini di sini buat acuan aja, jadi kalau dia bisa breakout baru kita masuk. Oke, terus yang di gold, saya rasa kalau gold agak lebih tinggi. Yang ini dan ini. Ton, wah, kita harus agak kecilkan. Nah, jadi kita bisa dapat yang ini. Kalau nggak dikecilkan nggak repot ya, nanti main asal hajar aja, taunya ada support di bawahnya. Ini kalau dia breakout kayak double top ya, lihat. Bukan double, mungkin jadi triple di sebelah. Kayak begini ya. Oh, nggak double, lebih tepat double, huruf M-nya lebih kelihatan. Kelihatan. Oke, ini menit 29. Oh, ini belum. Kita nanti arah ini ya. Kanada, berikan dulu. Berikan dulu Kanada. Ya, saya rasa dia di sini. Kayaknya supportnya ini, resistannya ini. Supportnya saya pakai yang nggak di bawah deh. Ini deh. Nah, kita tinggal nunggu. Nah, malam ini datanya kalau kita lihat ya, nanti itu tentang manufaktur PMI. Nah, manufaktur PMI, jadi kita rewind berkali-kali. Si manufaktur PMI ini saya ada beberapa poin yang perlu kita ingat gitu ya di PMI itu. Pertama itu dia ini PMI ini tentang resmiasi aktivitas bisnis, tapi saya pakai
pakai tentang kegairahan bisnis di sektor yang lagi disurvei. Jadi ini tentang bisnis. Iya. Kemudian yang kedua, kalau angkanya si PMI-nya di atas 50, lebih besar dari 50 angka indeksnya ya. Ini disebut ada ekspansi bisnis. Ya. Kemudian kalau dia si PMI-nya lagi di bawah 50, ini berarti lagi ada kontraksi bisnis. Nah, jadi sebenarnya kalau ngeliat ini gampangnya sih asal dia di kalau bersama pengertian panjang dia masih di atas 50 sebenarnya berarti ekonomi lagi bagus. Kenapa? Karena kalau lagi ekspansi ya, ekspansi ini akan menghasilkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja baru. Yang kemudian akan memberi dampak kenaikan inflasi. Kan banyak orang yang jadi pekerja. Kalau banyak orang jadi pekerja, berarti kan banyak yang berpenghasilan, penghasilannya naik, gitu ya. Nah, kalau itu naik dia akan belanja. Kalau belanja berarti kan inflasinya naik. Kalau inflasi naik, suku bunga naik. Potensi GDP dulu, GDP baik, meningkat. Dan kemudian hasil akhirnya bisa jadi akan memicu kenaikan suku bunga. Ini yang direspon pasar itu dalam kaitannya ke suku bunga. Nah, kemudian yang kalau dia lagi kontraksi tentu sebaliknya. Jadi saya jelasin yang ekspansinya aja. Catatan kelima sebaliknya dari kalau kontraksi ya. Kontraksi berarti kondisi lagi buruk. Maka di sini saya langsung aja ke dampak akhirnya itu ya penurunan suku bunga. Atau bisa jadi juga bisa memicu penggunaan dari stimulus. Kebutuhan untuk menstimulan ekonomi. Kemudian si PMI ini ada beberapa sektor yang dia survei. Lembaga sektor survei dulu deh. Untuk Eropa, lembaga surveyornya itu pakai dua, seperti market ekonomi. Nah ini kalau cuma tulis manufaktur PMI, nggak ada embel-embel depan belakangnya, maka ini dari market ekonomi. Yang kedua itu dari ISM, Institute for Supply Management. Ini Institute for Supply Management. Ya, ini khusus yang buat Amerika. Nah, sektor yang dia survei ada 3 yang paling diperhatikan, yaitu yang pertama itu manufaktur, ini yang paling diperhatikan. Yang kedua itu sektor konstruksi. Yang ketiga jasa. Nah, ini menit 29. Kita lihat dia breakout nggak ya? Belum breakout, belum sampai ya. Kanada belum sampai. Si PON breakout nih. Saya masuk PON deh ya. Saya masuk PON yang agak besar juga sih. Pengen satu dulu deh. Saya masuknya dia breakout. Terus SL-nya harus di sini. Kemana? Di sini deh. Pemanasan segitu tuh SL-nya. Terus lihat Euro dia nggak breakout. Euro belum. Jadi baru PON ya. Ini saya buang dulu trade history-nya. Oke. Sell kan? Betul. Nah, semoga benar. Posisi pertama. Dan kita tetap pakai ABC deh. Terus saya lanjut ke yang ISM tadi ya. Nah, kalau ada ISM nih ujung-ujung nanti di akhir pekan ini akan ada muncul non farm payroll. Nanti hari Jumat itu ada payroll.
Ini saya buka dulu. Saya udah siapin Excel-nya nih. Kesimpang ya tadi. So. Ya, kalau nggak saya bikin lagi nanti. Nah, ayo Pon. Itu dong. Pemanasannya mesti berhasil. Ayo Pon. Ya, kamu bisa. Ayo lanjut. Ya, sip. Jadi, nah ini kalau kita lihat nanti di hari apa? Di hari Jumat, di hari Rabunya nanti ada ini. Nah ini ada si ADP. Ada ADP ya. Saya kasih link deh. Sebesar dikit. Nah. Dan kemudian nanti dia akan ada payroll di itu. Ini satu set ini. Kok 12 kan? Ini. Bukan ini, sorry. Ini ini Jumat, hari Kamis yang saya cek. Makanya saya bingung kok di situ ada 12 klaim. Jadi si ISM itu kalau dia lagi ekspansif, jadi kan kita mesti lihat grafiknya ISM dan manufacturing PMI-nya Amerika dari market ekonomi ya. Ini saya ke trading ekonomi. Trading ekonomi. Terus ke United States pakai gini. Saya sih mirip kayak apa? Kayak marketingnya trading ekonomi. Bahkan sampai waktu di apa yang webinar GK tuh ada yang nampilin yang lain, saya balikin ke trading ekonomi lagi. Kita ke bisnis nih. Kalau ADP itu larinya pasti ISM pasti adanya di sini. Nih. Dia dikenal sebagai business confidence. Nanti kita gabungkan dengan yang dari market yang manufaktur PMI. Kalau begini memang kadang-kadang kita melihat datanya susah. Mungkin lebih gampang kita nggak mungkin kan ya, nggak mungkin dibentuk candle ya, karena kalau candle kan butuh data harga open, high, low, close gitu ya. Kalau ini kan dia cuma close aja, jadi paling mungkin ya pakai running line. Kita compare ke manufacturing PMI. State, terus ini ke manufacturing PMI. Nah ini dia. Nah, coba lihat. Lihat, ini trennya mantap ya. Lagi terbang kan, lagi bagus nih. Jadi artinya ekonominya lagi bagus nih Amerika nih. Kemungkinan tapi ya yang bikin saya gimana ya? Ini kan kalau kita lihat di sini prediksinya sedikit nurun gitu. Nah, ini sama tetap. Jadi kalau ini dua-duanya nih masih, jadi trennya masih naik ini kan. Jadi asumsinya ya berarti kan bisnis manufaktur di Amerika masih bergairah gitu. Kalau bergairah, maka ini bisa kasih dampak ya ADP dan payroll yang nanti benar-benar kembali bagus lagi. Tebakannya begitu. Ini data malam ini Amerika punya data bagus. Oh bagus. Saya lagi punya sell point soalnya. Kalau gitu dua-dua tadi diambil. Oke deh. Kira-kira gitu Pak, itu analisa. Nah, mudahnya kita pakai itu aja. Kita pakai trik fundamental aja. Berarti ini 2140 dan 2144. 21 ini dari 21 mulai dari ini 2125, 2129, 2140 dan 2144. Kemudian ini 2150 dan 2159. Nah,
Pakai trik aja lah. Trik fundamental. Ada. Ini apa ya? Biasanya tuh kalau dia breakout dia akan retest itu. Jadi kadang-kadang apa yang penggemar swing itu kan swing kan suka nunggu dia retest dulu. Kita tunggulah. Udah terlanjur masuk sini. Goldnya nih. Gold. Saya rasa sih goldnya masih naik ya kayaknya. Lihat di sini nih, lihat di D-nya nih. Gila terbang begitu dia langsung naik. Keren banget deh. Jadi apa gap ini kelihatan. Dia nge-gap ini 20. Dan gapnya ketutup loh. Menurut saya gapnya udah ketutup. Kalau gapnya ketutup ya dia continue jadi. Ada pon. Nah, tambah dulu lah. Oil sih kalau trading oil sih Pak siapin modal aja. Buy. Buy di hold itu tapi lamban itu lamban sih benar-benar lamban. Oke, Dojo nih, Dojo masih naik kali ya. Allah. Ini masih naik kayaknya Dojo nih. Duh. Kenapa ada gap? Itu agak susah kita bilang ya Pak ya. Kenapa ada gap? Tapi kalau di apa ya? Tadi pagi itu jadi dan terjadinya hanya ada di gold aja deh. Di yang lain nggak ada. Jadi kalau kita lihat yang lain ya, kita pindah ke yang lain satu. Ini nggak ada gap semua. Cuma di gold aja ada gap tadi. Saya juga dari tadi pagi juga nyari berita kenapa ini ada gap. Ada 2 pair yang punya gap tadi pagi. Yang satunya lagi silver. Bentar ya. Mungkin bisa cari di coba kita cari gold gap today. Ada nggak yang news? Saya nggak nemu tadi, soalnya saya nyari itu nggak ketemu. Nggak tahu kenapa gitu dia nge-gap tadi pagi. Oh ya, di Kitco harusnya nyarinya. Tuh. Komoditi tepatnya Pak, pada nge-gap tadi pagi. Silver juga nge-gap. Silver mah Pak, itu kalau silver sih agak serem ya. 0,1 aja satu poinnya itu $500 pakai 0,1. Jadi silver itu kalau dia bergerak dari berapa? 28 ke 29 itu kalau pakai 0,1 lot nilainya itu $500. Kalau dia bergerak kalau pakai 1 lot $5.000. Ngeri banget itu. 50 kali lipat lebih kenceng daripada gold. Tadi pagi dia juga nge-gap, tapi langsung ketutup sih. Cuma saya kalau ada posisi ya beresiko Pak, jelas Pak. Misalkan aja Bapak yang misalkan aja kita kemarin gitu yang gini. Kemarin kita misalkan sell di sini. Sini deh benar. Terus saya bikin stop lossnya di sini. Nah, saya bikin stop lossnya di sini. Di mana kita kena stop lossnya? Ini suka menimbulkan keributan nih Pak soalnya Pak. Nanti kalau posisi begini stop lossnya itu nggak akan kena di harga yang di area ini Pak. Kenanya langsung di sini. Jadi dari harusnya plus gitu ya kita tetap akan kena minus.
Kenapa? Karena waktu dia buka, dia open, ini belum ada harga di sini, tapi kita sudah minta ke pasar, kita udah bilang saya mau menyelesaikan order sale saya. Belum, jadi langsung kena nih. Market execution begitu tuh. Nah, kalau broker yang pakai, kalau GK kan market execution nih. Bisa ngeliat bedanya di sini nih. Jadi kalau GK itu di sini, pas kita di sini. Nah, GK ini market execution. Kalau market execution, ini harus hati-hati juga, terpencet pula. Kalau market execution, sebenarnya waktu kita ngambil posisi, ada dua hal yang dilihat Anda ini nih. Misalkan kita klik sell, Pak. Nah, sebenarnya ada dua hal yang diperhatikannya, itu harganya dan posisinya berapa. Kalau di market execution, servernya itu akan lebih ngelihat ininya aja nih, ordernya sell atau buy. Jadi begitu kita klik, langsung dapat, langsung ini di freeze di harga berapa order itu kemudian kena pas di servernya. Nah, satu lagi ada tipe broker yang pakai instant execution. Ini broker lama dulu yang zaman 4 digitan tuh instant execution. Kalau instant execution penekanannya ada di harga nanti. Jadi misalkan kita klik sell, pas kita klik harganya itu 1867 tadi, misalnya 67000 gitu ya, Pak. Kemudian begitu kita klik, ini kan harga kan berjalan, order kita kan akan disampaikan ke servernya. Sampai di server, kalau sampai di server kemudian di server ternyata lagi ada harga 1867.001, itu kemudian dia bilang reboot, nggak tepat soalnya. Nah itu jadinya kalau pakai yang model instant execution, kadang-kadang kita tuh ordernya nggak dapat requote terus dia. Itu biasanya yang pakai instant execution tuh yang 4 digit. Kalau yang 5 digit rata-rata udah pakai market execution, karena kayaknya nunggu harganya tepat kena gitu tuh kayaknya sulit. Jadi lebih ke ini. Nah buruknya itu, bisa kena harganya bisa nggak sesuai gitu. Contohnya kayak tadi pagi nih. Tadi pagi kalau kita kemarin hari Jumat kita udah dengan tenang kita geser SL-nya udah jadi SL plus. Tadi pagi sakit hati karena tereksekusi negatif. Karena market execution ya, jadi dia ngeliatin order kita aja. Oh kita mau close buy gitu kan, close sell-nya dia nggak lihat harga. Terus langsung tersampaikan kena pas lagi gap up pula lagi, aduh. Nah ini lagi kusut nih. Tuh $77. Oke. Nah ini belum breakout, kita tunggu deh. Ini apa? Tapi saya juga memang saya masih nyari kenapa ya. Pasti rapid reaktif pula enak jadi pergi semua. Kalau kita takut gak yang ada di yang kemarin di lapangan mau isolasi mandiri jadi. Iya bisa kena rapid tuh. Iya, tapi nggak usah bah kata dia. Semangat banget nak pergi. Kan kata si bapak si Rara bilang kan masih yang nggak boleh nggak terima merah. Ini udah undur tuh banget. Ini beritanya di sini kayak lupa saya. Aduh, kenapa saya lupa ngasih situs ini? Ini buat nyari kalau tentang gold di sini Pak tempatnya. Gila 2021 katanya bisa 2.300, tapi saya nggak yakin. Ya, Pak. Karena lagi tidak ada posisi buy gitu. Kalau ada posisi buy yakin. Hanya dari pagi saya nggak tahu kenapa dia nge-gap up. Kari ada. Jangan kayak kolam renang, kayak kolam renang mana mau ya ponnya nih. Tega banget nih. Karena pakai sosis deh. Air sekejap, mama nggak suka banyak. Kamu orang berenang begini.
Oke, bentar Pak. Ayo lapon. Masih kita dugem sini. Nggak apa-apa sih, masih dikit itu masih dikit ya. Bela diri Pak, masih dikit, belum kenceng. Belum Amerika Open. 24-5. 24-5. Kok lupa? Dia belum ya. 21-45. Saya ingatnya 20 ada 45-nya aja. Saya juga penasaran kenapa tadi pagi dia naik. Gap dia. Beritanya mestinya ada di sini. Kegedean saya ngezoom. Tuh, naik ke harga tertinggi 8 tahun. Silver hari ini yang luar biasa. Dulu saya pakai ini mau nyari London fixing gitu. Sekarang dia agak kurang komentar dong. Ini semuanya tentang ini tentang silver. Oke deh. Ayolah, Pon. Siap-siap di sini nih dia kayaknya mau breakout ya. Ntar dulu. Ya, saya hold dulu lah. Kalau ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Mau di komentar silakan. Tapi saya belum nemu nih Pak, kenapa tadi pagi gue itu apa ya? Gap up. Bloomberg kali ya, ada. Coba di Reuters kali. Belum. Mas sekarang Bloomberg dikit-dikit mesti bayar, dikit-dikit bayar. Silver ini lagi luar biasa katanya itu. Silver sekarang lagi di nggak turun. Tadi sempat hampir 30 dolar. Terus ada nasabah GK Pontianak yang trading di silver. Serem ternyata Pak. Tapi saya udah bilang kayak guys, silver tuh lebih serem sih. Dan saya salah hitung, saya hitungnya tuh silver itu 5 kali gold. Ternyata bukan 5 kali, bukan cuma 5 kali, 50 kali float, nilai floatnya tuh 50 kali lipat lebih ganas daripada gold. Padahal harganya masih rendah loh, 20, masih di bawah 100. Kalau gue kan udah 1.800-an ya. Ayolah, Pon, turun lagi. Tadi harusnya cepet aja 2 dolar diambil aja kali ya. Aduh. Ya, itu kan dia minta ini. Claim this over. Tertinggi sejak ini tadi gold tadi dari 2013. Gila, hari ini luar biasa memang silver. Ada indikator itu tuh silver, gold to silver. Ya, ayo Pon, kembali ke jalannya. Jadi ini breakout retest nih. Karena lagi nge-sell, jadi ngomongnya begitu. Breakout kemudian retest.
Malah ngantuk lah. Oke, oke. Belum Pak, dia belum Pak. Ini pasar ini lagi mencerna buat yang ke payroll nanti. Saya biarin. Tapi saya memang lebih pede nge-sell ton. Karena faktor, kalau kita lihat ya Pak ya nih, ya sell kita kan nggak jelek-jelek aman gitu, maksudnya masih di kisaran tinggi dia nih untuk 2021 ya. Tuh. Cuma kalau ya di time frame pendek ya kita kayaknya sellnya agak rendah. Nah, saya hold dulu. Itu euro breakout pula. Kok saya kayak mau buy deh kayaknya. Tunggu, sabar. Aduh, pon. Kalau biasa kalau potongnya ada. Masa? Jadi cemplungin dari situ. Nih gorengnya. Nah, kita lanjut kali. Pasti saya potong-potong lah, mau kalau bulat-bulat yang panjang. Ya, come on. Ayo, come on. Setelah ini. Come on, ayo pon, balik lagi. Ayo pon, balik lagi. Iya, ayo pon, balik lagi. Ya, pokoknya stop lossnya siap. Saya kan nggak usah gimana, stop lossnya dekat aja nggak apa-apa lah ya. Kegedean kayak gitu, turunkan aja lah. Nah, sini deh. Mau turun. Kok aneh yang turun? Kan stop loss yang turun. Dah, stop lossnya kagak mau turun. Stop lossnya nggak mau turun ya, Pak. Apa terlalu dekat? Enggak dong. Turunnya enggak. Masih sih nggak bisa. Lah, aneh nih. Bisa begini. Masa sih? Aneh kok stop lossnya nggak mau turunkan. Terlalu dekat kali jaraknya ya. Ya udahlah, jangan situ. Pokoknya yang di sekitar areal ini aneh nih stop lossnya mau turun. Itu dia Pak aneh ya. Tapi saya gini aja nih rencananya kalau dia sampai breakout ke sini Pak, ke areal ini Pak. Kalau dia bisa breakout di sini ya saya cut manual aja Pak. Nah, aneh ya kok nggak mau ya. Masa terlalu dekat nggak penting banget. Itu turun dikit tuh nggak mau juga. Coba saya buang dulu ya. Dibuang pun tak mau. Ada apa ini? Enggak. Dibuang SL nggak mau, buset. Coba pakai saya buang dari sini. Jadi gimana dong? Kacau. Iya barangkali ya Pak ya. Saya login ulang aja Pak. Kalau gini saya login ulang. Saya login ulang aja. Coba saya network scan. Ya. Oke, coba deh. Harusnya bisa dong.
Beneran nih servernya lagi error nih. Kok aneh sih? Itu juga hilang. Coba saya pakai ini, pakai. Masa sih nggak bisa? Kita buang dulu. Bisa nggak? Iya nih servernya error nih. Lamban dia. Kelemahannya GK nih. Muter-muter. Nih.